Iya guys, ini kenapa berisik banget sih? Kenapa jadi ngomongin jengger atas konten aku? Kenapa? Kalau misalkan kita itu bikin konten, itu sah-sah aja kita mau bikin konten apa aja. Kenapa harus marah-marah? Hah? Jadi kalau kalian mau tahu, sebenarnya itu untuk siapa? Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu nih. Jadi tolong yang promosi tentang perjenggeran jangan di sini. Karena kita nggak ada ngebahas jengger. Ya, nggak ada ngebahas jengger. Jadi aku mau kasih tahu. Jadi ceritanya dari tadi itu ya aku kan lagi live tuh pagi-pagi. Tiba-tiba sama ada beberapa akun, nggak tahu akun bodong. Tiba-tiba dia itu ini apa sih ngomongnya jorok banget ini. Kita blok dulu sebentar nih orang. Tiba-tiba tiba-tiba akun itu ngomongin gitu loh. Ngomongin lu lebih cantikan si ini daripada lo gitu. Aku jawab dong, iya, emang lebih cantik dia gitu kan. Udah jangan bahas-bahas ya, ceritanya kayak gitu. Abis itu muncul lagi tuh akun-akun, ada beberapa akun gitu nyerang aku. Lihat tuh, itu mau ke Jepang gini, itu udah ke Jepang, kok lu ikut-ikutan mau ke Jepang? Dari kemarin perasaan gue memang mau ke Jepang. Ya, jadi kalau misal gimana ya, masa aku mau ngomongin ke semua orang sih? Kalau misalkan aku mau ke Jepang atau aku mau kemana, kan paling ya teman-teman aku aja yang tahu kalau aku mau ke Jepang ceritanya. Ya kan? Nah, kalau ternyata orang itu ke Jepang, ya itu urusan dia. Terus tiba-tiba dia bilang, ada orang yang bikin rambut aku. Ngomong begini, Mami, itu si mantan mami yang Mukundo itu bininya dateng. Terus tiba-tiba tanya tentang mami. Tanya apa? Aku bilang, itu Dewi Persik itu ngapain? Itu rambutnya diapain? Lu kan yang pegang rambutnya Dewi Persik kan? Katanya gitu ceritanya nih. Ya ceritanya. Lu kan yang pegang rambutnya Dewi Persik. Iya, kenapa? Kalau Dewi Persik itu kesini, dia ngomongin aku nggak? Dia ngomongin mantannya nggak? Ya Allah, padahal aku tuh nggak suka ngegosip. Aku nggak suka tuh ngomongin orang, apalagi yang udah jadi masa lalu aku udah kelar gitu loh. Ya, jadi gue mau kasih tahu tuh sama mbak-mbak, kamu tuh mau cari musuh atau kayak gimana? Kalau hidup kamu tuh bahagia, kamu nggak bakal cari musuh, mbak. Kamu mending bahagiain dulu rumah tanggamu, happy-happy dengan rumah tanggamu. Gak ada urusan sama gue, karena gue gak ada urusan sama lo. Jadi kalau satu lagi nih, yang kedua, lu jangan sangkut pautin sama si jengger. Gue gak ada hubungannya sama jengger. Jadi konten gue ini bukan untuk si jengger. Gue gak ada urusan sama dia. Ya, yang menjadi urusan adalah ngapain orang itu ngomongin gue. Terus apa aja Dewi Persik tuh rambut diapain aja. Dewi Persik itu masih begini kan, dia tuh begini kan, dia tuh begitu. Kalau lu berani ngomongin jangan di belakang gitu loh. Ngomongin tuh langsung depan muka gue. Gue gak ada ngomongin siapa-siapa. Dan gak ada urusan sama gue, hidup gue udah bahagia. Jadi gak usah ngomongin gue, mbak. Kalau lu merasa lebih cantik daripada gue, harusnya lu gak usah masuk ke akun gue. Harusnya lu gak usah komenin. Karena gue gak butuh validasi. Dan gue gak butuh pamer-pamer kemesraan. Dan gue gak butuh apapun. Yang gue butuhkan adalah bagaimana hidup gue saat ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi lu maksudnya pengen mancing-mancing gue marah. Mbak, lu kan udah tua, lebih tua daripada gue. Harusnya lu sekarang fokus sama rumah tangga lo. Kalau memang rumah tangga lo tuh merasa bahagia. Jadi gak usah, gue gak pernah ngomongin lo. Lu tuh siapa mau gue omongin? Sampai orang salon ngomong sama gue. Aku heran deh. Mami DP lo datang ke sini gak pernah ngomongin dia. Dia ujuk-ujuk bukan artis udah ngomongin Mami DP. Kita jadi bingung. Aku cuman senyum-senyum.
Udah dong, gue gak mau pikirin hal itu kan. Tiba-tiba pas gue pagi-pagi tadi, tiba-tiba ada yang nyelonong masuk. Mau ke Jepang ya, ikut-ikutan gue. Hey, 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 hey. Gue dari kemarin emang pengen ke Jepang. Gak ada urusan, gue dari kemarin memang pengen ke Jepang. Ibu gue yang pengen, bukan gue. Kalau gue pribadi, gue mendingan tidur. Karena gue tuh harus latihan pole dance. Gue harus latihan air listrik buat ulang tahun Indosiar. Mami jangan merepet terus, ntar bibirnya sumbing, amit-amit cabang bayi. Ya Allah, bukan merepet. Kalau lu gak suka merepet gue, lu keluar, make hulu. Ya, karena kita itu nggak ada, karena orang yang masuk di sini yang mau mendengar ocehan gue. Kalau lu nggak pengen, lu keluar. Ya, kok lu jadi merasa terganggu? Ini kan rumah gue. Strawberry Puncak. Aduh, kalau mau pansos, lu yang bener dong. Kita nggak ada ngomongin lo, jadi kayak nggak punya harga diri banget sih lo. Gak usah ganggu-ganggu gue. Nanti kalau misalkan singa gue keluar, gue bisa lahap lo loh. Karena gue gak punya masalah apa-apa sama lo. Dan gue gak kenal sama lo. Bicarakan lo aja kagak. Giginya asli ya? Asli mbak, bukan gigi ompong. Gigi aku dari dulu asli bagus. Cuman ini dikasih crown. Jadi tolong, kalau gue mau ke Jepang, ya, kalau gue mau ke Jepang itu udah dari kemarin, ya. Gue nggak suka nih kalau disenggol-senggol. Jujur, gue tuh paling nggak demen disenggol-senggol. Apalagi gue nggak kenal sama orang itu. Mungkin lu mau mancing supaya nama lu mau naik gitu. Tapi kayaknya zaman sekarang udah nggak waktunya, cuy. Gitu loh. Mau kondo mah mau kondo aja. Udah berlalu. Aku udah selesai dengan masa laluku. Jadi jangan ungkit-ungkit. Ya. Dan kalau lu memang merasa lebih cantik daripada gue, lu rawat diri lu sendiri. Karena orang cantik itu gak merasa cantik. Orang lain yang nilai. Ya. Kalau gue ibaratnya lebih jelek daripada lu. Iya, gue lebih jelek daripada lu, puas. Jadi jangan pernah ganggu gue ya. Karena hidup gue udah bahagia banget. Jujur, sumpah, alhamdulillah. Gue pisah dari mantan-mantan gue lebih cantik guys. Maksudnya gue merasa lebih tenang. Orang tenang tuh kan cantik kan. Berarti kalau orang itu masih merong-merong ke akunnya orang, berarti orang itu gak cantik. Cuma merasa cantik. Kalau gue gak merasa, karena hidup gue udah tenang. Dan gue gak pernah ngurusin lo. Hidup gue bahagia. Lu gak bahagia sama laki lo. Kalau laki sama laki lo bahagia, ya urusin sendiri. Gak ada urusan gue. Kenapa sih? Gue dari kemarin tanyain deh orang pagi-pagi ambiar, kru-krunya semuanya sama teman-teman terdekat aku. Kenapa gue masih belum pasti berangkat ke Jepangnya? Salah satunya adalah satu nih, mami aku kebetulan paspornya itu untuk paspor dia ganti paspor gitu loh. Jadi sambil nungguin visa mami aku ceritanya ya satu. Nah karena mami aku visanya belum kelar, terus ditambah lagi pihak Indosiar itu nyuruh gue latihan pole dance. Sedangkan gue lagi capek olahraga karena gue lagi batuk pilek gitu loh. Jadi batuk pilek gue ini gue suruh istirahat sama dokter. Sedangkan pihak Indosiar itu nyuruh gue latihan olahraga pole dance. Gue bilang, bu aku mau liburan. Gimana ya? Itu kan liburan itu kan sama aja istirahat. Boleh gak sih gue liburan dulu? Kalau kemarin gue kan waktu umroh kan gue ibadah tuh gitu loh. Terus tiba-tiba orang itu masuk, tiba-tiba bilang gini, masih cantikan si ini loh daripada si lo. Ih, ikut-ikutan ke Jepang deh. Nah, ujuk punya ujuk, baru kemarin gue dikasih tahu sama si Madam Cindy, orang salon yang biasa iniin rambut gue, tiba-tiba bilang, Mami DP diomongin sama si itu. Diomongin apa? Katanya Mami DP itu si DP itu diapain aja? Si DP itu sering ngomongin gue kan. Hoi. Gue gak kenal sama lu hoi. Dan gak ada waktu. Gue lagi butterfly, gue lagi jatuh cinta. Kenapa gue lagi jadi ngomongin orang? Yang bener aja gue gak kenal sama lu. Artis bukan?
Ngerti? Dan gue udah selesai dengan masa lalu gue. Makanya keluarlah konten yang ada di bawah gue ini. Gitu loh ceritanya. Hei mbak, jangan merasa bersaing dengan gue dong mbak. Mbak kan cuma lihat gantengnya doang. Mbak belum lihat kan egoisnya, tukang bohongnya, mau kondonya, temperamennya, maling uangnya. Belum kan mbak? Jadi mbak bukan saingan gue. Ambil aja mbak, aku ikhlas. Kenapa jadi dibahas? Sudah berapa tahun gue cerainya juga. Udah lama cur. Jangan senggol-senggol gue gak pernah nyenggol-nyenggol orang. Giliran lu senggol gue gak takut sama siapapun. Ingat. Sekarang yang gue pikirin itu gimana caranya gue ini lagi mau belajar untuk treatment indosiar. Pusing gue dikasih PR. Lu pikir joget-joget kayak begitu, lu pikir gak pakai otak, gak ngapalin. Ngapalin cur. Ngapalin pakai otak. Ngapalin juga semuanya ini pakai otak nih. Jadi gue gak ngerti tiba-tiba ada akun, gue gak bilang dia ya, tiba-tiba ada akun yang nyenggol-nyenggol gue gitu loh. Terus ngata-ngatain gue. Terus siapa coba gue tanya? Gue gak tahu, spill IG-nya udah di-block sama gue. Akun-akun bodong itu. Ngapain gitu loh. Kita gak punya salah apa-apa dan kita gak pernah ngomongin orang. Ujuk-ujuk ngomongin jengger. Apa ngomongin jengger? Gue gak ada ngomongin jengger. Ngerti? Gak ada kita ngomongin jengger. Jadi gak usah geger-geger juga tuh buzzer-buzzer 2000. Lu buzzer-buzzer ternak aja udah ngomongin jengger. Gue capek kalau urusan cacat sama jengger. Ngomongin gue capek. Mendingan langsung ketemu sama gue bogem-bogeman itu baru bener. Lah ngomongin jengger. Yang diomongin bukan jengger udah kegeeran. Yang dibilang Dewi Persik iri. Gue gak birahi say. Gue gak lagi birahi. Gak ada birahi-birahi. Ngerti? Jangan bawa-bawa jengger. Lu jangan bawa-bawa jengger. Karena gak ada yang ngomongin jengger di sini. Gak ada yang iri juga. Ngapain gue mau iri? Iri kok sama PSK lu lucu. Gue gak pernah digerebek juga. Ngapain ngomongin orang? Gak ada lagi ngomongin dia. Lagi ngomongin tuh orang tiba-tiba nyentil gue. Ngomongin gue. Orang itu di tukang salon yang biasa gue datengin di Grand Indonesia. Ngerti? Buat rakyatnya yang pengen cita-citanya masuk neraka minggir dulu. Gak ada ngomongin lo. Kita lagi ngomongin orang yang lagi ngomongin gue. Dimana gue gak kenal sama orang itu. Dia bilang si DP itu bla 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 bla. Si DP itu ngomongin gue ya sama laki gue. Yang buang laki lo tuh gue. Laki lo tuh masuk ke rumah gue usir, ngerti? Bukan gue yang minta. Laki lo itu cuman gue minta laki lo untuk menceraikan gue, dia yang ngurus. Tapi yang menceraikan tuh gue, ngerti mbak? Biar lu tahu. Lu mah ngadi-ngadi, gak ada laki gue kabur. Gue yang kabur, gue yang minta cerai. Marah-marah mulu, bukan marah-marah lulu. Gue gak marah-marah sama lu si Chris Bian. Sri Chris Brian apa sih, siapa nama kamu? Krimbian apa itu kalau suka cacingan boolnya itu apa? Krimbian, ambien apa? Jadi jangan bawa-bawa nama gue. Ya, gue gak pernah ganggu orang. Hidup gue udah bahagia. Kalau gak kepengen lu gue kuliti, kalau gak kepengen gue iniin bisa setahun 2 tahun loh. Usir hama itu, iya. Hus. Nanti yang ada aku dor krimian, ya, usir krimian. Namanya Sri Krimian. Kermian, namanya kan barusan Sri Kerbian. Ganti aja Sri Kermian. Gak ada yang marah. Cuman gue mau kasih tahu sama lo. Di sini tuh hidupnya lagi tenang. Dewi Persik tuh lagi bahagia, lagi butterfly. Ngerti butterfly gak? Lagi jatuh cinta. Jadi gak ada tuh ngomongin orang. Dateng. Jangan ngomongin jengger, kenapa? Yang ngomongin jengger siapa? Dateng lagi. Hei, lu lebih cantik ini daripada lo. Hei. Ya udah, Dedi baiknya sama lo. Ya. Tapi sama orang-orang yang dizolimi gak baik. Kalau orang baik itu gak pengen punya cita-cita masuk neraka. Jadi ngapain lu ngomongin gue? Gak ada yang ngebahas juga.
Ya baik lah, karena lu udah dapat duit kali. Kalau gue kan nggak, orang itu mau ngasih duit gue berapapun, kalau dia kurang ajar sama gue, ya pasti gue anjing-anjingin. Tapi kalau misalkan dia nggak pernah ngasih duit sama gue, tapi kalau misalkan pada dasarnya dia tuh orang baik, gue pasti akan lebih baik. Gue pasti akan rangkul dia. Gue nggak pandang bulu gitu loh. Tapi kalau orang ini macem-macem sama gue, nggak sopan sama gue, zolim sama gue, langsung gue keluar singanya. Makanya sebut nama kalau ngomongin orang. Enak banget gue kasih panggung dong. Masa gue harus ngomongin sampah? Lu yang bener aja. Ibaratnya gue udah di atas gunung, dia ada di bawah. Ini kan karena berisik aja yang ada di bawah, makanya gue komel. Gimana sih lo? Enak banget, setia underscore 11169. Bayar dulu. Gudang Garam Jaya aja bayar gue 4M. Pada waktu aku nyanyi tour sama mereka. Lah terus gue suruh ngomongin namanya orang, terus orang itu nggak bayar gue. Bodoh namanya kau. Tambah galak, tambah cantik. Iya, memang aku galak sama orang yang kurang ajar. Tapi kalau sama orang yang baik aku nggak galak. Kita panggil aja namanya, bukan, namanya Opet. Opet yang giginya nggak ada ini apa? Opet. Apa sih kalau giginya depannya nggak ada semua itu, kalau gigi palsu apa namanya? Apa giginya kalau nggak ada itu? Apa namanya? Kalau giginya hilang tuh sini apa namanya ya? Apa namanya? Nggak pernah berteman, anak Pratama nggak pernah berteman. Jadi kamu jangan ngadi-ngadi nggak pernah berteman, ya jangan merasa sok tahu. Saya itu nggak pernah berteman. Opet yang diupin-ipin, bukan. Opet, tahu Opet? Kita panggil dia manusia Opet aja. Opet yang giginya nggak ada depannya itu apa? Ompong, Opet ompong. Ya Allah, lu makan aja tuh Opet ompong, nggak ada hubungannya sama gue. Berisik banget sih lo. Hah? Oh, lagi. Iya ompong. Iya bener ompong. Opet ompong yang diributin. Padahal kita nggak ada ngeributin opet ompong, nggak ada yang ngomongin opet ompong juga. Taunya kopet opet. Opet aja opet. Kita nggak ada lagi ngomongin dia. Mami liburan aja ke Aceh. Aduh, nanti aja sayang. Insya Allah ya. Bukan marah-marah. Aku jadi buat Indi. Bukan marah-marah. Kamu juga jangan baperan. Ini aku lagi kasih tahu sama orang yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk sama gue. Kalau marahnya gue mah nggak kayak gini. Pengok. Jadi kamu pun jangan baper. Orang nggak ada angin, nggak ada hujan, segala apapun yang keluar di konten itu bukan berarti terkadang menyindir siapa. Baru kalau aku bikin caption itu baru. Nah kayak barusan aku bikin caption itu baru gitu loh. Tiba-tiba udah pada ngomongin si Jengger. Bukan ngomongin Jengger, kita lagi ngomongin Opet. Opet ompong. Tumben hari ini live terus. Iya, soalnya ada yang ganggu gue. Ada yang ganggu gue. Gue kalau nggak diganggu mana pernah sih? Jangan salah paham, betul. Mau dompleng nama gue, bayar. Katanya kaya. Kaya kok validasi. Orang kaya itu anteng, tenang. Nggak ada nyolek siapa. Itu orang kaya. Orang kaya itu sabar. Orang kaya itu happy. Orang kaya itu senang kemana kayak jalan-jalan. Apa nggak ngomongin ini, nggak ngomongin itu. Nggak ngajakin berantem ini, nggak ngajakin berantem itu. Lah, orang kita nggak ngajakin berantem siapa-siapa, kenapa jadi marah-marah sama gue? Oi, ini udah mau tahun 2025. Mau tahun 2025 gitu loh si Opet. Jadi jangan apa ya? Yang sudahlah, apa ya? Kamu tuh harus bisa selesai dengan hidupmu, harus bisa selesai dengan masa lalumu. Makanya ketika orang mau menikah itu harus selesai dengan pasanganmu yang dulu. Kalau orang ibaratnya berumah tangga harus selesai dengan yang dulu gitu loh. Secara mental ya. Secara mental biar apa? Biar bininya atau lekongnya gak ngamuk-ngamuk ke orang lain. Nah, orang kaya itu gak suka cari ribut. Orang kaya itu sukanya belanja, membahagiakan orang banyak. Nah itu orang kaya. Ya. Ini buat si siapa ini, aduh kayaknya nih orang yang ngomong aduh ini kayaknya marah-marah. Mendingan lu minggat deh. Kita gak lagi marah-marah, kita lagi ngebahas Opet ompong.
Kita nggak lagi ngebahas lu. Gak ada yang marah-marah di sini. Kita lagi kasih tahu biar orang-orang yang marah sama gue, kalian kasih tahu. Gak ada ceritanya orang baik itu banyak musuhnya. Ya, bisa aja sih kalau misalkan dia nggak cari gara-gara, mungkin dia iri. Nah, akhirnya merasa bermusuhan dengan si A, si B, si C. Tapi kalau misalkan orang yang baik itu nggak ada nyenggol ini, nyenggol itu nggak ada. Dan kita nggak ada nyenggol siapa-siapa. Gue cuma mau kasih tahu sama si Opet Ompong, jangan ganggu-ganggu gue, jangan ngomongin gue di belakang. Karena gue nggak ada ngomongin si Opet Ompong. Ya, nggak ada. Hidup gue itu terlalu bahagia kalau untuk ngomongin orang. Ya, Opet diem deh, Opet. Mana si Opet nih? Nah, itu baru tuh. Bininya si Opet juga. Aduh, please deh. Lu kagak seberapanya gue kagak kenal sama lo. Udah deh, lu bahagiain sendiri aja. Lu bahagiain sama keluarga lo. Lu bahagiain sama laki lo. Gak usah sindir-sindir gue. Gak usah ngomongin gue sama tukang salon. Kalau lu berani langsung patah-patah-tatapan sama gue, tunjuk-tunjuan sama gue, itu baru gentle tuh walaupun gue perempuan. Kalau lu mah laki modal mau kondo, lu udah ngomelin gue. Nggak ada. Laki lu tuh gue yang usir, laki lu tuh gue yang ceraiin. Jadi lu nggak usah ngamuk-ngamuk sama gue. Gue udah kagak mau sama laki lo. Gak butuh validasi. Orang kaya itu gak butuh ambisi untuk menunjukkan ini gue. Orang kaya itu tenang, jadi diri sendiri. Happy. Ketawa-ketawa kalau lucu. Bukan malah, hey, Dewi Persik itu nyalonnya di sini kan? Kamu kan yang pegang Dewi Persik kemarin kan? Terus kalau Dewi Persik kesini tuh yang diomongin apa? Pasti ngomongin aku sama suamiku ya. GR amat lu aja kagak, gue kenal sama lu aja kagak. Gue lagi jatuh cinta, gue ngomongin orang yang gue cintai. Ngerti, jangan jadi tai. Gue lagi ngomongin orang. Bacot gue Han. Sabar mam, sabar lah gue. Kalau nggak sabar, sabar iya yang paling sabar. Baik Haki, lu kan gak jadi gue. Coba kalau lu diomongin orang. Aku belum jadi malaikat kayak kamu, Baik Haki. Belum. Nanti ya kalau aku jadi malaikat kayak kamu, ntar aku kalau diomongin, baru aku diem aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baru aku kayak gitu. Belum sayang, aku belum bisa jadi kayak kamu. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin, Mami DP diomongin sama ini, gue langsung sangar tuh. Oh iya, kenal aja enggak sama lu mbok. Nah gitu kalau gue. Gimana dong? Kan aku gak seperti malaikat, gak kayak kamu. Sabar mam, langsung aja getok pakai palu. Nah itu baru benar tuh. Hidup aku tuh, kebahagiaan aku tuh apabila aku bisa bernyanyi, apabila aku syuting, apabila aku bisa beraktivitas. Nah ini bansos. Masa bansosnya katanya udah lepas dari ZRYT27 nih. Dia berkedok fans gitu. Kalau aku ngeliat dia itu kan orangnya kepo banget kan. Kalau ngomong tuh kan kepo banget kan. Siapa kan gue perhatiin tuh orang gitu. Kepo banget, pengen tahu gitu. Nah terus ujung-ujungnya kayak begitu.